Di dunia ini, terdapat suatu keberadaan yang disebut hero dan demon. Tentu, apabila hal itu ada, tentunya terdapat pemimpin di masing-masing kubu, yaitu pemimpin para hero dan Raja Iblis atau Demon King. Seperti pada cerita lainnya, hero dan demon sama-sama saling membenci dan saling bertarung untuk kepentingan mereka masing-masing. Tentunya, sebagai penguasa dari Demonic Realm, sang Raja Iblis harus berusaha memusnahkan sang hero yang mengganggu kedamaian di tempatnya. Di samping itu, hero di dunia ini ada lebih dari satu, dan mereka harus mengumpulkan kekuatan mereka untuk membunuh satu Raja Iblis yang mempunyai kekuatan penghancur yang sangat kuat. Di situasi ini, hero yang melawan Raja Iblis merupakan hero yang kuat, dan karena itulah dia dapat bertahan melawan Raja Iblis, sehingga para anak buahnya dapat menemukan celah untuk membunuh Raja Iblis dari belakang. Tapi sayangnya, hal tersebut digagalkan, karena Demon King juga mempunyai anak buah yang sangat setia dan loyal kepadanya. Para anak buah ini disebut dengan Corps Commander. Diketahui, ada total 12 orang dari para Corps Commander yang dicirikan dengan angka 1 sampai angka 12. Mereka merupakan bawahan yang kuat dan kejam yang berada di bawah perintah langsung dari sang Raja Iblis. Menurut yang dirumorkan, kekuatan mereka sangatlah kuat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertahan melawan mereka. Namun, tentu saja, walaupun mereka merupakan demon yang sangat kuat, mereka tetap kesulitan untuk melawan sang hero. Walau mereka sudah bersama dengan sang Raja Iblis dan mengepungnya dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Tapi, pada malam yang diterangi oleh cahaya bulan itu, sang Zero Corps Commander, Arut the Demon, berhasil mengalahkan hero yang sangat kuat seorang diri tanpa bantuan dari Raja Iblis dan para komander yang lain. Semua orang di dunia iblis sudah mengetahui kalau dia adalah orang kepercayaan dan tangan kanan dari Raja Iblis. Dia juga adalah bakat kesukaan Demon King, dikarenakan kekuatannya yang sangat-sangatlah besar. Tapi pada suatu hari, sang komandan terkuat Arut mengirimkan sebuah surat kepada Raja Iblis. Dan surat itu merupakan surat pengunduran diri. Tentu saja, pada saat mendengarkan hal tersebut dari komandan kesukaannya, Raja Iblis langsung saja merasa tidak terima dengan keputusan Arut. Karena jujur saja, dia tidak ingin Arut pergi dari sisinya dan meninggalkannya sendirian. Raja Iblis sangat takut kalau Arut meninggalkannya sendirian. Jadi dia bertanya pada Arut mengenai alasan pengunduran dirinya. Tapi Arut hanya diam saja dan tidak menjawab kata-kata Raja Iblis. Hal tersebut membuat Raja Iblis seketika ketar-ketir dan berpikir keras mengenai alasan Arut melakukan hal tersebut. Dia menduga kalau kemungkinan ada orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Arut karena dia adalah seorang manusia. Tapi, meskipun Arut adalah seorang manusia, dia memiliki bakat dan kekuatan yang tak terbayangkan, yang tidak akan dicapai meski dengan kerja keras. Oleh karena itu, dia sangat dihormati oleh seluruh ras iblis dan juga merupakan kartu terkuat yang dimiliki oleh Raja Iblis. Jadi karena hal itulah, Raja Iblis bingung siapa orang yang berani-beraninya menentang Arut. Tapi di sini, Arut berkata kalau itu tak seperti apa yang dipikirkan oleh Raja Iblis. Tentu, setelah mendengarnya, Raja Iblis tambah bingung lagi dan mencoba mencari tahu hal tersebut. Tapi sebelum dia selesai dengan kata-katanya, Arut langsung menyela dan berkata, "Apakah kau akan membunuhku?" Raja Iblis pun tambah bingung lagi mendengar hal yang dikatakan oleh Arut, karena sangat tidak mungkin kalau dia akan membunuh Arut. Raja Iblis yang sudah sangat kebingungan pun terus mencoba mencari tahu alasan Arut yang ingin mengundurkan diri, sampai-sampai membuat surat pengunduran diri. Tapi sementara itu, Raja Iblis pun kaget karena ada darah yang tiba-tiba menetes, dan darah itu ternyata berasal dari Arut. Setelah melihatnya, Raja Iblis mendadak diam, dan kemudian langsung berteriak untuk memanggil dokter. Sampai-sampai seluruh istana bergetar karena suaranya. Tak berselang lama, 3 detik pun berlalu, dan dokter langsung datang untuk memeriksa keadaan Arut. Setelah pemeriksaan selesai, Raja Iblis pun menanyakan kondisi Arut, karena dia sangat-sangatlah khawatir. Dr. Ben kemudian berkata kalau Komandan Arut sepertinya mengalami efek samping
akibat pertarungannya dengan Hero beberapa waktu yang lalu. Mendengar hal tersebut, Raja Iblis langsung marah karena hal yang dikatakan dokter sudah diketahui olehnya. Dan yang ingin dia ketahui sekarang merupakan jenis penyakit arut, bukannya sesuatu yang umum seperti ini. Saat itu, Raja Iblis pun sangat marah dan memerintahkan dokter untuk segera mencari tahu penyakit arut. Dan kalau sampai gagal, sesuatu yang sangat buruk mungkin akan terjadi. Setelahnya, Raja Iblis pun langsung menyuruh para demon untuk segera membawa Arut ke ruangannya agar dia dapat beristirahat. Alhasil, Arut pun dipaksa untuk ikut dengan para demon menuju ke ruangannya. Bahkan, dia sampai-sampai diantarkan menggunakan bed patient yang biasanya digunakan oleh rumah sakit pada umumnya. Di sisi lain, dikarenakan kabar mengenai Arut yang sakit lagi tersebar, ada banyak sekali demon yang datang dan berkumpul untuk melihat kondisi Arut. Di saat ini, mereka sangat khawatir kepada Arut, karena Arut sampai mengorbankan tubuhnya untuk menanggung efek samping dari serangan terkuat Hero demi Raja Iblis dan seluruh demon yang lain. Jadi, karena itulah mereka sangat menyayangi Arut, bahkan sampai-sampai melewati batas wajar. Sial, pucek. Aku hanya ingin hidup santai, karena itulah aku mengundurkan diri. Tapi, mereka semua memperlakukanku seenak jidat mereka. Aku membunuh Hero. Aku kuat. Yang benar saja, semua ini membuatku sangat pusing. Apanya yang Arut the Demon? Bukan. Namaku itu Dewan Heart. Dan sebenarnya, di dalam kastil yang dipenuhi dengan demon ini, aku sama sekali tak seperti yang mereka semua pikirkan. Tak berselang lama, cerita pun berlanjut pada Arut yang saat itu setelah selesai minum. Di situ, Arut sedikit oleng menaruh gelasnya hingga tangannya bersentuhan dengan salah satu pelayan di situ. Tentu, di saat itu, pelayannya meminta maaf kepada Arut. Jadi Arut pun memaafkannya dan menyuruhnya pergi keluar. Setelahnya, Arut pun langsung nyesek karena menurutnya pelayan tadi sangat-sangat membencinya karena tak mau tangan mereka bersentuhan gitu. Padahal di sisi lain, si pelayan ini sangat-sangat senang karena tangannya sempat bersentuhan dengan Arut. Ngomong-ngomong, alasan lain Arut untuk mengundurkan diri dari kastil ini atau sebagai pelayan dari Raja Iblis itu sebenarnya adalah karena Demon King atau Raja Iblis sendiri. Raja Iblis selalu saja menyuruhnya beristirahat di kamar saat dia sedang mencoba untuk jalan-jalan. Raja Iblis juga menyuruhnya untuk makan yang banyak supaya tubuhnya cepat sembuh. Rasanya seperti dia terlalu khawatir berlebihan kepada Arut, yang membuat Arut tentunya sangat tidak nyaman. Sejujurnya, Arut itu merupakan manusia yang terlahir dengan tubuh yang sangat lemah. Bahkan, dia akan pingsan dengan sedikit tekanan saja. Dan yang lebih parah, seluruh demon di sini menganggapnya kuat, sampai-sampai dia diangkat menjadi tangan kanan sekaligus komandan terkuat yang dimiliki oleh Raja Iblis. Tentu, sekarang Arut berencana menggunakan alasan efek samping itu untuk mengamankan dirinya dulu. Namun, jika sesuatu yang buruk terjadi dan akhirnya identitasnya terungkap, maka sing! Kepalanya pasti akan langsung diterbangkan oleh Raja Iblis. Arut sangat-sangatlah takut jika identitasnya sebagai manusia lemah akan terungkap. Jadi dia berniat untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan cara tercepat untuk mendapatkan hal itu adalah keluar dari Demonic Realm yang sangat terkutuk ini. Namun, sementara dia memikirkan itu, pintu tiba-tiba terbuka dengan sangat keras. Dan masuklah pelayan pribadi Arut yang bernama Ed. Saat itu, Ed langsung memberikan sebuah rubik dari dunia manusia kepada Arut, agar Arut dapat menghilangkan kebosanannya. Tapi hal yang lebih penting lagi adalah kekhawatirannya kepada Arut karena penyakit yang dimiliki oleh Arut. Oleh karena itu, Ed akan berusaha mati-matian untuk mencari tahu cara menyembuhkan tuannya, yaitu Arut. Bahkan jika harus menghajar Dr. Ben. Setelahnya Ed pun berpamitan kepada Arut dan segera keluar dari tempat tersebut agar Arut dapat beristirahat. Di sisi lain, tepatnya di istana Raja Iblis. Saat itu, terlihatlah Raja Iblis yang sedang melihat surat pengunduran diri milik Arut. Raja Iblis berkata kalau dia tak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Arut.
dikarenakan Arut selalu mengeluarkan tatapan kosong yang dingin. Tapi karena hal itulah Arut menjadi sangat-sangat menarik di matanya. Bahkan sejak pertemuan pertama mereka di medan peperangan saat itu, setelah melihat sosok Arut, Raja Iblis tak dapat berkata-kata sejenak. Dan setelahnya langsung menanyakan nama Arut. Tapi yang membuat Raja Iblis sangat takjub adalah tatapan dingin dan ketenangan milik Arut. Walaupun sekarang dia sedang dikelilingi oleh seluruh demon terkuat di Demonic Realm. Oleh karena itulah, Raja Iblis langsung meminta Arut untuk bergabung dengan pasukan demonik miliknya. Sementara memikirkan memori masa lalu itu, tiba-tiba Raja Iblis melihat sebuah surat yang berisi sebuah misi. Setelah dia melihatnya, dia pun langsung tersenyum dan dipenuhi dengan rasa kebahagiaan atau kesenangan. Kemudian Raja Iblis langsung saja menyuruh salah satu demon di situ untuk memberitahu seluruh komandan korps kalau rapat para korps commander akan segera dimulai. Dikarenakan mereka akan membahas suatu misi yang pasti akan membuat Arut sangat-sangat senang, sehingga dia tidak akan pernah pergi dari sisinya. Di lain sisi, Arut merasa merinding karena dia seperti merasa kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi kepadanya. Oke, gimana pendapat kalian tentang komik yang satu ini guys? Kalau penasaran dengan lanjutannya, silahkan tulis lanjut di kolom komentar. Dan kalau enggak ya sudah. Oke, bye-bye.